Ada kehilangan yang tidak pernah benar-benar siap kita lepaskan. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita terlalu bergantung, tetapi karena sebagian dari diri kita pernah tumbuh bersama hal itu. Kita sering mengira kehilangan hanya soal berpisah, padahal ia jauh lebih dalam dari sekadar jarak. Ia adalah tentang kenangan yang masih tinggal, meski orangnya sudah pergi, tentang suara yang masih terngiang, meski percakapannya telah selesai, tentang rencana yang pernah kita susun dengan penuh harapan, lalu tiba-tiba runtuh tanpa aba-aba. Mungkin itu seseorang yang dulu selalu ada di sampingmu, yang kehadirannya terasa biasa saja saat masih bersama, namun menjadi sangat berharga setelah tidak lagi bisa disentuh. Mungkin itu sebuah mimpi yang kamu perjuangkan bertahun-tahun, yang membuatmu rela bangun lebih pagi dan tidur lebih larut. Lalu suatu hari kamu sadar jalan itu tidak lagi terbuka, atau mungkin yang hilang adalah versi dirimu sendiri. Versi yang dulu lebih berani, lebih percaya diri, lebih penuh semangat sebelum realitas mengajarkan banyak hal. Ketika sesuatu itu hilang, rasanya seperti ada ruang kosong di dalam dada. Sunyi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Hampa yang tidak terlihat tetapi sangat terasa. Kita tetap menjalani hari seperti biasa. Tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berbicara dengan orang-orang. Namun di dalam hati ada bagian yang terasa berbeda. Seperti ada yang kurang, tetapi kita tidak tahu bagaimana mengembalikannya. Kita mencoba kuat, kita mencoba rasional. Kita berkata pada diri sendiri bahwa semua ini sudah takdir. Kita mengatakan bahwa waktu akan menyembuhkan, tetapi tetap saja ada malam-malam tertentu ketika pikiran kembali pada hal yang telah hilang itu. Bertanya pelan, apakah seharusnya bisa dipertahankan? Apakah kita kurang berusaha? Apakah semuanya bisa berbeda jika kita bertindak lain? Kehilangan seringkali membawa penyesalan. Dan penyesalan membuat kita menoleh ke belakang lebih lama dari yang seharusnya. Kita mengulang adegan yang sama di kepala, mencari titik di mana semuanya mulai berubah, seolah-olah dengan memahaminya, kita bisa memutar ulang waktu. Namun hidup tidak berjalan mundur, ia hanya bergerak maju dengan atau tanpa kesiapan kita. Dan disinilah letak ujian yang sebenarnya, bukan pada perginya sesuatu, tetapi pada kemampuan kita menerima bahwa tidak semua hal diciptakan untuk tinggal selamanya. Kita sering berkata ingin bahagia, tetapi kita lupa bahwa kebahagiaan selalu berdampingan dengan risiko kehilangan. Karena setiap keterikatan membawa kemungkinan perpisahan, setiap cinta membawa kemungkinan luka, setiap harapan membawa kemungkinan kecewa. Bukan berarti kita harus berhenti mencintai, bukan berarti kita harus berhenti berharap, tetapi kita perlu belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu keras. Belajar berharap tanpa menggantungkan seluruh hidup pada satu hasil. Ada hal-hal yang memang hadir hanya untuk membentuk kita, bukan untuk kita miliki selamanya. Ada orang-orang yang datang sebagai pelajaran, bukan sebagai tujuan akhir. Ada mimpi-mimpi yang gagal bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk mengarahkan kita ke jalan yang lebih tepat. Kehilangan sering terasa seperti hukuman. Padahal bisa jadi itu adalah proses penyempurnaan. Kita tidak selalu diberi apa yang kita mau, tetapi seringkali kita diberi apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada di fase itu. Fase di mana sesuatu yang sangat berarti telah pergi. Fase di mana kamu sedang belajar berdiri tanpa sandaran yang dulu kamu andalkan. Fase di mana kamu merasa sendirian dalam memahami rasa ini. Jika itu yang kamu rasakan, ketahuilah satu hal, kehilangan tidak pernah sia-sia. Ia selalu membawa pesan. Ia selalu meninggalkan bekas yang membentuk karakter. Dan dari ruang kosong itulah, perlahan versi dirimu yang lebih dewasa akan lahir. Jika kita melihat hidup dengan lebih jujur, kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki sepenuhnya. Semua yang hadir dalam hidup ini bersifat titipan. Waktu, kesempatan, relasi, bahkan tubuh yang kita gunakan setiap hari. Namun anehnya, kita sering bersikap seolah semuanya adalah hak milik yang permanen. Kita membangun rencana panjang tanpa memberi ruang pada kemungkinan berubah. Kita menaruh kebahagiaan pada satu orang, satu tujuan, satu keadaan. Seolah-olah jika itu hilang maka hidup ikut selesai. Padahal hidup tidak pernah sesempit itu. Filsuf Romawi seperti Marcus Aurelius pernah menulis bahwa
Kamu harus mencintai sesuatu sambil sadar bahwa ia bisa diambil kapan saja. Bukan untuk membuat hati menjadi dingin, tetapi agar kita tidak hancur ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi tidak peduli. Ia mengajarkan kita untuk peduli dengan kesadaran, mencintai tanpa mengikat terlalu keras, memiliki tanpa merasa menguasai, menikmati tanpa menganggap abadi. Masalahnya bukan pada kehilangan itu sendiri. Masalahnya adalah pada ekspektasi kita yang terlalu absolut. Kita tidak siap menerima perubahan. Kita tidak siap menerima bahwa sesuatu bisa berakhir. Dan ketika akhir itu datang, kita merasa dikhianati oleh hidup. Padahal hidup tidak pernah berjanji akan selalu sesuai keinginan kita. Ia hanya berjanji akan terus bergerak, dan setiap gerakan membawa perubahan. Kehilangan adalah bagian dari ritme alami kehidupan, seperti ombak yang datang lalu surut, seperti musim yang berganti tanpa meminta izin. Kita tidak marah pada malam karena menggantikan siang, tetapi kita sering marah ketika kebahagiaan digantikan kesedihan. Disinilah kita perlu membedakan antara rasa sedih dan penolakan terhadap realitas. Sedih adalah manusiawi. Menangis adalah wajar. Merasa kecewa adalah bagian dari hati yang hidup. Namun menolak kenyataan hanya memperpanjang luka. Ikhlas bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Ikhlas berarti berhenti berperang dengan fakta bahwa sesuatu telah selesai. Berhenti memaksa dunia kembali pada bentuk yang dulu. Berhenti berharap pada pintu yang sudah tertutup rapat. Kita sering bertanya mengapa ini terjadi pada saya. Padahal pertanyaan yang lebih menenangkan adalah, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Perubahan perspektif kecil seperti itu bisa mengubah cara kita memandang kehilangan. Karena setiap kehilangan menyisakan ruang, dan ruang itu bisa menjadi tempat tumbuh. Jika kita mau mengisinya dengan pemahaman. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sulit mengikhlaskan adalah karena kita melekatkan identitas pada apa yang kita miliki. Kita tidak hanya mencintai seseorang, kita menjadikannya bagian dari definisi diri kita. Kita tidak hanya mengejar mimpi, kita menjadikannya ukuran harga diri. Sehingga ketika itu hilang, yang terasa runtuh bukan hanya hubungan atau tujuan, tetapi juga gambaran tentang siapa diri kita. Kita berkata, dia segalanya bagi saya. Atau, itu satu-satunya jalan hidup saya. Tanpa sadar, kita memberi satu hal kekuasaan terlalu besar atas ketenangan batin kita. Padahal tidak ada satupun di luar diri yang layak memegang kendali penuh atas kedamaian kita. Stoik seperti Epictetus pernah menekankan perbedaan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Perasaan orang lain bukan dalam kendali kita. Keputusan orang lain bukan dalam kendali kita. Hasil akhir dari usaha kita pun seringkali tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Yang benar-benar milik kita hanyalah pikiran, sikap, dan respons kita. Namun dalam praktiknya kita sering membalik urutan itu. Kita fokus mengendalikan hal-hal di luar kuasa. Kita memohon agar seseorang tidak berubah. Kita memaksa agar keadaan tetap sama. Kita berharap waktu berhenti pada momen terbaik. Saat kenyataan bergerak, kita merasa ditarik paksa, dan rasa sakit itu muncul karena kita mencoba menahan sesuatu yang memang tidak bisa ditahan. Melepaskan terasa menakutkan karena kita mengira setelah itu kita tidak punya apa-apa, padahal seringkali yang hilang hanyalah satu bentuk kehidupan, bukan seluruh kehidupan. Dunia tidak berhenti hanya karena satu bab selesai. Yang perlu kita sadari adalah ini. Kita boleh mencintai sepenuh hati, tetapi jangan sampai kita kehilangan diri sendiri di dalamnya. Kita boleh berharap tinggi, tetapi jangan sampai satu kegagalan membuat kita merasa tidak berharga. Mengikhlaskan berarti memisahkan identitas kita dari apa yang telah pergi. Kamu tetap utuh meski seseorang memilih jalan berbeda. Kamu tetap bernilai meski satu mimpi tidak tercapai. Kamu tetap layak dihargai meski tidak semua orang bertahan di hidupmu. Dan pemahaman ini tidak datang dalam semalam. Ia lahir dari kejujuran yang pelan-pelan kita latih. Seringkali yang membuat kita sulit ikhlas bukan hanya karena kehilangan itu sendiri, tetapi karena kenangan yang tertinggal. Kenangan memiliki cara yang unik untuk membuat masa lalu terlihat lebih indah dari kenyataan. Kita mengingat tawa, tetapi lupa pada pertengkaran. Kita mengingat momen hangat, tetapi mengabaikan rasa lelah yang dulu juga ada. Ingatan bekerja selektif.
Isa menyimpan yang manis lebih kuat daripada yang pahit. Akibatnya, kita merasa kehilangan sesuatu yang sempurna, padahal tidak ada yang benar-benar sempurna. Kita sering duduk sendiri dan memutar ulang cerita lama, membayangkan bagaimana jika semuanya bisa kembali seperti dulu. Namun pertanyaannya bukan apakah masa lalu itu indah. Pertanyaannya adalah apakah ia memang masih sehat untuk masa depan kita. Terkadang sesuatu berakhir bukan karena kurang cinta, tetapi karena sudah tidak lagi selaras. Bukan karena gagal total, tetapi karena arah hidup berubah. Kita perlu berani melihat kenyataan tanpa dibungkus nostalgia berlebihan. Karena nostalgia bisa menjadi jebakan yang halus. Ia membuat kita merindukan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan pertumbuhan kita saat ini. Mengikhlaskan berarti menerima bahwa versi kemarin tidak selalu cocok untuk hari ini. Bahwa orang yang dulu sejalan bisa saja sekarang berbeda tujuan. Bahwa mimpi yang dulu terasa tepat mungkin memang hanya relevan pada fase tertentu. Hidup bukan tentang mempertahankan semua yang pernah ada. Hidup adalah tentang bergerak bersama perubahan. Jika kita terlalu sibuk memeluk kenangan, kita tidak punya tangan yang cukup untuk menyambut masa depan. Dan seringkali, yang baru tidak datang karena kita belum benar-benar memberi ruang. Ikhlas bukan berarti melupakan. Ikhlas berarti menempatkan kenangan di tempatnya, bukan di depan sebagai penghalang, tetapi di belakang sebagai pelajaran. Dan saat kita mampu melakukan itu, hati mulai terasa lebih ringan. Ketika kehilangan terjadi, reaksi pertama kita biasanya adalah penolakan. Kita berkata dalam hati, ini tidak mungkin. Kita mencari cara untuk memperbaiki. Kita mencoba menawar keadaan seolah hidup bisa diajak bernegosiasi. Namun semakin kita melawan kenyataan, semakin rasa sakit itu terasa berat. Bukan karena kehilangan itu bertambah besar, tetapi karena kita menambahkan perlawanan di atas luka yang sudah ada. Stoik seperti Seneca pernah mengatakan bahwa kita sering menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita membayangkan masa depan yang gelap. Kita membayangkan hidup tidak akan pernah bahagia lagi. Kita membayangkan diri kita tidak akan pernah pulih. Padahal sebagian besar ketakutan itu belum tentu terjadi. Rasa sakit karena kehilangan adalah alami. Ia tanda bahwa kita pernah peduli. Ia bukti bahwa hati kita hidup. Namun penderitaan yang berkepanjangan seringkali datang dari pikiran yang terus menolak apa yang sudah nyata. Mengikhlaskan bukan berarti mematikan rasa. Bukan berarti berpura-pura kuat, tetapi memberi ruang pada kesedihan tanpa membiarkannya menguasai seluruh hidup. Kamu boleh menangis, kamu boleh merasa kecewa, kamu boleh merasa marah. Namun setelah itu, perlahan-lahan, kamu perlu berkata pada diri sendiri, ini memang sudah terjadi. Penerimaan bukan tanda menyerah, ia adalah bentuk keberanian yang jarang disadari. Berani menghadapi kenyataan tanpa menutup mata. Berani berdiri di tengah rasa tidak nyaman tanpa lari. Karena kenyataan tetaplah kenyataan, apakah kita menerimanya atau tidak. Dan ketika kita berhenti melawan, energi yang tadinya habis untuk menolak, bisa kita gunakan untuk bertumbuh. Setelah sesuatu hilang, akan ada ruang kosong. Dan ruang kosong itu sering terasa menakutkan. Karena ia sunyi. Karena ia tidak lagi dipenuhi rutinitas yang dulu biasa. Kita terbiasa dengan pesan yang datang setiap hari, dengan rencana yang tersusun rapi, dengan arah hidup yang terasa jelas. Lalu tiba-tiba semuanya berubah. Di fase ini banyak orang memilih mengisi kekosongan dengan pelarian, mencari pengganti secepat mungkin, menyibukkan diri tanpa henti agar tidak sempat merasa. Namun pelarian hanya menunda proses, bukan menyelesaikannya. Ruang kosong sebenarnya bukan musuh, ia adalah kesempatan. Kesempatan untuk mengenal diri tanpa gangguan. Kesempatan untuk bertanya ulang. Apa yang benar-benar penting? Kesempatan untuk membangun kembali fondasi yang mungkin dulu terlalu bergantung pada satu hal. Seringkali kita baru benar-benar mengenal diri setelah kehilangan. Karena saat semuanya masih utuh, kita jarang bertanya siapa diri kita tanpa itu. Mengikhlaskan berarti berani duduk bersama kesunyian. Berani menerima bahwa untuk sementara hidup terasa berbeda. Berani membangun ulang dengan pelan, bukan terburu-buru. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Merawat tubuh, menata ulang rutinitas, menghidupkan kembali minat yang sempat terlupakan, menguatkan relasi yang selama ini terabaikan.
Sedikit demi sedikit ruang kosong itu akan terisi. Bukan dengan hal yang sama persis seperti sebelumnya, tetapi dengan versi yang lebih dewasa. Dan suatu hari nanti ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan sadar bahwa kehilangan itu bukan akhir. Itu adalah titik balik. Ada satu hal yang jarang kita sadari saat berada di tengah kehilangan, yaitu bahwa proses ini sedang membentuk kedewasaan yang tidak bisa diajarkan oleh kenyamanan. Selama hidup berjalan sesuai harapan, kita merasa kuat. Namun kekuatan yang belum diuji seringkali hanyalah keyakinan yang belum pernah diguncang. Kehilangan mengguncang itu semua. Ia memaksa kita melihat hidup tanpa jaminan. Memaksa kita berdiri tanpa sandaran yang dulu terasa pasti. Dan disitulah karakter kita mulai terlihat dengan lebih jujur. Banyak orang ingin tumbuh tetapi tidak ingin sakit. Padahal pertumbuhan hampir selalu menuntut pelepasan. Kita tidak bisa naik ke tahap berikutnya sambil membawa seluruh beban lama. Ada hal-hal yang memang harus selesai agar kita bisa bergerak lebih jauh. Ketika sesuatu hilang, kita belajar bahwa ketahanan bukan tentang tidak pernah terluka. Ketahanan adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski ada bekas luka, tetap percaya meski pernah kecewa, tetap membuka hati meski pernah ditinggalkan. Ini bukan proses yang cepat. Tidak ada garis waktu yang sama untuk setiap orang. Ada yang pulih dalam hitungan bulan, ada yang butuh waktu lebih lama, dan tidak ada yang salah dengan itu. Yang terpenting bukan seberapa cepat kamu bangkit, tetapi apakah kamu belajar sesuatu dari kejatuhan itu. Kehilangan mengajarkan kita batas, mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa kita paksa, mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam menaruh harapan, bukan menjadi pesimis, tetapi menjadi realistis. Kedewasaan bukan berarti tidak lagi merasa sedih. Kedewasaan berarti mampu merasakan sedih tanpa kehilangan arah. Dan seringkali, setelah badai kehilangan berlalu, kita menyadari bahwa diri kita tidak lagi sama. Ada ketenangan baru. Ada kebijaksanaan yang tidak kita miliki sebelumnya. Ada pemahaman bahwa hidup lebih luas dari satu cerita yang telah selesai. Salah satu pelajaran terbesar dari kehilangan adalah cara kita mencintai. Banyak dari kita tumbuh dengan pemahaman bahwa cinta berarti memiliki, bahwa jika kita sungguh peduli, kita harus mempertahankan sekuat tenaga. Namun pengalaman mengajarkan sesuatu yang berbeda. Semakin keras kita menggenggam, semakin besar rasa sakit saat terlepas, karena genggaman yang terlalu kuat seringkali lahir dari ketakutan. Takut ditinggalkan. Takut tidak cukup baik, takut sendirian. Stoik tidak mengajarkan kita untuk menutup hati. Mereka mengajarkan kita untuk mencintai dengan kesadaran bahwa semua hal bisa berubah, bahwa orang lain memiliki kehendaknya sendiri, bahwa hidup memiliki alurnya sendiri. Mencintai dengan dewasa berarti memberi ruang. Ruang bagi orang lain untuk bertumbuh, ruang bagi diri sendiri untuk tetap utuh, ruang bagi kemungkinan bahwa suatu hari jalan bisa berbeda. Ini bukan tentang bersikap dingin. Ini tentang tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu sumber. Ketika kita belajar mencintai tanpa menguasai, kita juga belajar menerima tanpa merasa hancur. Karena kita sadar bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh siapa yang tinggal atau pergi. Mengikhlaskan sesuatu yang hilang bukan berarti berhenti mencintai. Ia berarti mencintai dengan cara yang lebih sehat di masa depan. Kita tetap bisa membuka hati, tetap bisa bermimpi, tetap bisa berharap. Namun dengan pemahaman bahwa semua itu adalah anugerah yang bisa berubah kapan saja. Dan justru disitulah keindahannya. Karena ketika kita sadar tidak ada yang abadi, kita belajar menghargai setiap momen dengan lebih tulus. Pada akhirnya mengikhlaskan bukan tentang melupakan, tetapi tentang berdamai. Berdamai berarti berhenti bertanya kenapa ini harus terjadi pada saya. Dan mulai bertanya, bagaimana saya bisa menjalani ini dengan lebih bijak? Kita sering terjebak pada kebutuhan untuk memahami semuanya secara tuntas. Kita ingin alasan yang jelas. Kita ingin penjelasan yang masuk akal. Kita ingin penutup yang rapi seperti akhir cerita di film. Namun hidup tidak selalu memberi penjelasan yang lengkap. Ada perpisahan yang terjadi tanpa alasan yang memuaskan. Ada kegagalan yang tidak pernah kita pahami sepenuhnya. Ada perubahan yang datang begitu saja. Dan jika kita menunggu sampai semuanya terasa masuk akal, kita bisa terjebak dalam luka terlalu lama.
Berdamai berarti menerima bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang kita inginkan. Kadang jawaban terbaik adalah kenyataan itu sendiri. Kita bisa berkata, ini memang tidak sesuai harapan saya. Ini memang menyakitkan. Namun ini bagian dari perjalanan hidup saya. Saat kita berhenti memusuhi kenyataan, hati mulai terasa lebih ringan. Energi yang sebelumnya habis untuk menyalahkan, perlahan berubah menjadi tenaga untuk membangun. Berdamai bukan berarti menyetujui semua yang terjadi. Ia berarti berhenti menjadikan masa lalu sebagai musuh. Berhenti melihat kehilangan sebagai hukuman, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari proses pembentukan diri. Dalam keheningan setelah badai, kita akan menyadari sesuatu, bahwa kita masih berdiri, bahwa hidup tetap berjalan, bahwa napas masih ada, dan seringkali kesadaran sederhana itu sudah cukup untuk memulai lagi. Setelah kita berdamai, langkah berikutnya adalah membangun kembali hidup tanpa terus-menerus melihat ke belakang. Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap masa lalu, tetapi kita tidak lagi membiarkannya menentukan setiap langkah ke depan. Banyak orang terjebak dalam bayang-bayang kehilangan. Mereka membandingkan semua hal baru dengan yang lama. Mereka menilai setiap kesempatan berdasarkan pengalaman sebelumnya, dan tanpa sadar mereka menghambat kemungkinan yang sebenarnya baik. Mengikhlaskan berarti memberi diri sendiri izin untuk memulai lagi tanpa rasa bersalah. Izin untuk bahagia tanpa merasa mengkhianati masa lalu. Izin untuk tertawa tanpa merasa melupakan. Kita tidak perlu membawa beban lama ke setiap bab baru. Setiap fase hidup memiliki ruang dan konteksnya sendiri. Jika dulu kamu pernah gagal, itu tidak berarti kamu akan selalu gagal. Jika dulu kamu pernah ditinggalkan, itu tidak berarti semua orang akan pergi. Jika dulu satu mimpi runtuh, itu tidak berarti seluruh masa depan ikut runtuh. Hidup selalu menyediakan kemungkinan baru. Namun kemungkinan itu hanya terlihat ketika kita tidak lagi terikat sepenuhnya pada yang telah hilang. Ada kekuatan besar dalam kalimat sederhana ini. Saya siap melangkah, bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena saya tidak ingin berhenti di satu titik luka. Membangun kembali hidup membutuhkan keberanian kecil yang dilakukan berulang kali. Bangun pagi meski hati belum sepenuhnya ringan. Melakukan tanggung jawab meski perasaan belum stabil. Mencoba lagi meski pernah kecewa. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kehidupan baru mulai terbentuk. Bukan pengganti yang identik dengan yang lama, tetapi sesuatu yang sesuai dengan versi diri kita yang sekarang. Pada tahap yang lebih tenang, kita mulai mampu melihat kehilangan dengan sudut pandang yang berbeda. Bukan lagi hanya sebagai sesuatu yang diambil dari kita, tetapi juga sebagai sesuatu yang pernah diberikan kepada kita. Seringkali kita terlalu fokus pada akhirnya, sampai lupa menghargai proses yang pernah ada. Kita sibuk meratapi perpisahan, sampai lupa bahwa sebelum itu ada pertemuan, ada tawa, ada pelajaran, ada momen-momen yang membentuk diri kita hari ini. Mengikhlaskan pada level yang lebih dalam berarti mampu berkata, terima kasih untuk semuanya yang pernah terjadi. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena semuanya punya peran. Orang yang pernah hadir dalam hidupmu mungkin tidak tinggal selamanya, namun mungkin ia mengajarkanmu tentang kesabaran, tentang batas diri, tentang bagaimana mencintai dengan lebih dewasa. Mimpi yang pernah gagal mungkin terasa menyakitkan, namun mungkin ia mengajarkanmu tentang arah yang lebih sesuai, tentang kemampuan bangkit, tentang kekuatan yang tidak kamu tahu kamu miliki. Saat kita bisa melihat kehilangan sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir segalanya, hati mulai lebih lapang. Tidak ada lagi rasa ingin memutar waktu, tidak ada lagi keinginan untuk mengulang masa lalu. Yang ada hanyalah penerimaan bahwa semua itu memang perlu terjadi. Kita belajar bersyukur, bukan karena semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi karena semuanya membantu kita menjadi lebih matang. Dan di titik ini mengikhlaskan tidak lagi terasa seperti memaksa diri. Ia terasa seperti memahami. Memahami bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang kita mau, namun seringkali memberi apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Jika hari ini kamu sedang berada di fase kehilangan, ingatlah satu hal yang sederhana. Apa yang hilang tidak pernah sia-sia. Ia mungkin meninggalkan luka, tetapi juga meninggalkan pelajaran. Mengikhlaskan bukan tentang menjadi kuat dalam semalam. Ia adalah proses perlahan.
proses menerima kenyataan sedikit demi sedikit, proses memaafkan keadaan, proses memaafkan diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang datang dan pergi dalam hidup. Namun kita selalu bisa memilih sikap. Kita bisa memilih untuk tenggelam dalam penyesalan atau memilih untuk bertumbuh melalui pengalaman. Stoikisme mengajarkan bahwa kedamaian tidak datang dari dunia yang selalu sesuai keinginan. Kedamaian datang dari hati yang mampu menerima kenyataan dengan jernih. Dan mungkin, justru melalui kehilangan inilah kamu sedang dibentuk menjadi versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, lebih tenang. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali fase ini dan menyadari bahwa kamu tidak hancur. Kamu bertahan, kamu belajar, kamu tumbuh. Jika refleksi ini terasa dekat dengan hatimu, kamu boleh menuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Tidak untuk membuka luka lama, tetapi untuk saling menguatkan. Dan jika kamu ingin terus belajar tentang cara menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bijak, silakan subscribe channel ini. Kita akan berjalan bersama, memahami hidup tanpa berlebihan, tanpa drama, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam. Karena pada akhirnya, bukan tentang apa yang hilang yang menentukan kualitas hidup kita, melainkan bagaimana kita menyikapinya.